Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, kajian langsung datang ke masjid tetapi tidak fokus, ataukah di rumah streaming tapi lebih fokus, terlebih untuk kita para ummahat yang memiliki bayi? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, dengan keterbatasan ilmu eh, saya lebih cenderung tetap hadir di majelis. Karena sekali lagi, hadir di majelis bukan hanya mencari ilmu secara konten, tetapi mencari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu, itu penting. Karena berkahnya ilmu, itu salah satunya tergantung effort, tergantung usaha. Datangnya ke kajiannya beda dengan hanya dengar streaming di rumah, apalagi pakai wifi gratisan. Jadi nggak ada modal sama sekali, udah wifi gratis pula. Tapi kalau kita datang, kita harus keluarin uang bensin, uang transport, mungkin taksi, mungkin Uber, terus harus makan malam pula, terus segala macam. Itu tuh pahala. Itu berkah. Kan kita sudah katakan, banyak ulama di Irak itu udah dapat hadisnya, tapi nggak puas sampai datang langsung ke Madinah biar dengar dari lisannya para sahabat Nabi SAW secara langsung. Jadi datang tuh penting. Terus yang kedua, ini kan pertanyaannya ummahat yang bawa anak. Sekali lagi, anak itu dari dini diperkenalkan ke rumah Allah, tapi diedukasi, dididik. Jadi diperkenalkan nih rumah, terus jelaskan ke anak tersebut, nih rumah Allah, nah. Kondisikan, penting. Biar dari kecil fitrahnya kuat dan semangat ke masjid. Jadi sekali lagi, mungkin kita nggak dapat ilmu secara maksimal, tapi ada edukasi di sana ke anak-anak, ada pengkondisian. Jadi bagus banget. Terus yang ketiga, ketidakmaksimalan kita terhadap konten itu bisa cari solusinya dengan mendengar rekaman setelah di posting atau di upload beberapa hari berikutnya. Jadi bisa. Adapun datang langsung nggak bisa diulang, hadirin. Nggak bisa diulang. Tapi konten ada siaran ulang. Konten tuh ada siaran ulang. Datang langsung nggak bisa, udah. Ini penting. Belum lagi kalau dengan datang langsung itu kita kenal orang-orang soleh juga, kita dapat teman yang satu frekuensi dengan kita dapat sahabat di majelis. Jadi banyak sekali keutamaan yang rugi untuk kita hilangkan. Belum lagi keutamaan-keutamaan di majelis ilmu secara khusus. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah setiap sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca dan saling mengkaji Al-Quranul Karim, ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan itu turun, wa ghasyiathumur rahmah, dan rahmat itu meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat Allah menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah malaikatnya. Jadi banyak sekali keutamaan yang sayang, dan yang tidak fokus itu dengar di upload yang rekaman. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Singkat cerita, saya baru saja diusir oleh nenek saya dari keluarga besar karena keluar dari tempat pendidikan saya karena bertentangan dengan sunnah. Mereka, keluarga besar saya, sangat menyepelekan alasan saya keluar, yaitu karena jenggot dan celana isbal. Saya tidak diperbolehkan datang atau berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin sekalian, jangan membuat keputusan besar kecuali konsultasi dengan ahli ilmu. Jangan buat keputusan besar seperti misalnya keluar dari pendidikan atau keluar dari pekerjaan
atau nikah misalnya, atau cerai dan lain-lain, kecuali konsul. Perjuangkan dulu, boleh nggak saya keluar dengan pertimbangan ini. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena banyak kasus seharusnya dia nggak perlu keluar, tapi karena dipahami sendiri, akhirnya salah ambil keputusan. Hadirin, sekali lagi, banyak kita itu ketika menangkap sebuah materi di kajian, langsung dalam dirinya nih, ini gue banget nih. Langsung dipraktekin, padahal itu bukan gue banget juga. Maksud ustadznya ke kanan, dia pahaminya ke kiri. Jadi perlu double cross check hadirin. Apalagi keputusan-keputusan besar. Kan kita udah bilang, contohnya Sufyan Ats-Tsauri, ketika salah satu khalifah ingin kawin lagi, konsul sama Sufyan Ats-Tsauri. Kata enggak, kamu nggak bisa nikah lagi. Jadi itu kan pelajaran. Konsultasikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Tanya. Habisan pertanyaan kertasnya nggak pernah dijawab Ustadz, kan gitu biasanya ya. Hadirin, masalah-masalah besar kalau nggak dijawab via kertas, kejar. Dan kan banyak ustadz di Jakarta. Kejar, cari gitu loh. Ini masalah besar nih. Apalagi kalau kita di pendidikan bukan pakai duit kita sendiri, pakai duit nenek. Ya nenek shock lah, ya Allah dia keluar. Gue jual sawah buat dia gitu loh. Gue jual tanah buat dia keluar. Contoh, belum tentu yang kasus begini sama. Jadi intinya konsultasikan, karena banyak pertimbangan, apalagi ini zaman fitnah hadirin sekalian, dan banyak ini zaman yang nggak bisa idealis, sebagian kalau mau idealis dia nggak bisa tinggal di Jakarta seringkali, karena pasti ada miss sana, ada miss di sini. Sebagian, saya nggak mengatakan semuanya ya. Tapi dan ingatlah ucapan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan, "Laisal alim man ya'lamul khaira wa syarr, walakinnal alim man ya'lam khairul khairain wa syarra syarrain." Ulama itu bukan orang yang sebatas tahu ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Tapi ulama apabila dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar maslahatnya. Dan apabila dihadapkan dengan dua mudarat, dia bisa memilih yang paling kecil, walaupun harus dia bisa menghindari mudarat yang lebih besar, walaupun harus terpaksa ngerjain yang lebih kecil. Itu ulama. Jadi masalah-masalah ini hendaknya dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dulu. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu bukan kemungkaran. Bisa jadi yang kita anggap kemungkaran itu masalah khilaf ijtihadiyah. Ada ranah toleransi. Kenapa demikian? Karena perlu kita camkan, ini kan nenek nih. Mentaati nenek hukumnya wajib kan hadirin. Mentaati nenek hukumnya wajib. Nenek ya, bukan mentaati nenek-nenek, bukan. Mentaati nenek. Hukumnya kan langsung gitu. Itu kan orang tua. Makanya dalam diksi yang digunakan dalam Al-Quran di beberapa tempat, al-walid itu atau al-walidah itu mencakup nenek. Nah, berarti kan di hadapan kita ada kewajiban. Berarti harus ada alasan yang benar-benar jelas, gamblang untuk tidak mentaati nenek kita. Dan itu ditanyakan kepada ahli ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ini udah kejadian kan. Dan udah diusir sama sang nenek. Dan nggak boleh datang, saya tidak diperbolehkan datang untuk berkumpul lagi ketika bulan Ramadan nanti. Coba tabayun dulu, mungkin maksud nenek datangnya pas lebaran. Karena nenek pas Ramadan mau itikaf, mungkin. Ya kan
Kan biasanya ngumpul kita lebaran, tanggal 1 Syawal, bukan Ramadan. Tapi kalau benar-benar karena sebel banget gitu ya, hadirin, pertanyaannya simpel, nenek antum masih manusia bukan? Masih? Atau ragu-ragu? Kalau masih, namanya manusia itu berubah-berubah hadirin. Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu labil, manusia itu mengontrol hatinya. Dan hati, kata para ulama, ucapan siapa itu Abu Musa ya, summil qalbu qalban litaqallubihi. Itu organ dinamakan kolbu karena itu bolak-balik terus gitu loh. Jadi ini bukan kartu mati gitu loh. Khususnya nenek sama cucu ya gitu loh. Nenek kan sayang banget sama cucunya. Sayang banget. Nah jadi coba untuk pelan-pelan pendekatan gitu. Beliin hadiah, ajak nenek jalan gitu loh. Pokoknya terus pendekatan, insya Allah. Sama doa sama Allah SWT, insya Allah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Anda ingin bertanya bagaimana hukumnya jika saat saya dalam perjalanan menuju kajian, lalu adzan berkumandang, mana yang lebih baik? Apakah saya tetap melakukan perjalanan ke masjid kajian dengan konsekuensi masbuk, bahkan telat jamaah, atau menepi di masjid terdekat dengan konsekuensi ketinggalan materi kajian? Mohon berkenan untuk menjawabnya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Hadirin, kalau masbuk nih, kita dudukan dulu. Ikut sholat di awal waktu atau ikut takbiratul ihram gitu ya, ikut takbiratul ihram bersama imam, hukumnya apa? Wajib apa sunnah yang ditekankan? Sunnah yang ditekankan, itu kan sunnah. Kalau sunnah berarti terapkan kaedah atau teori yang kita bahas di bab pertama, bahwa ilmu itu lebih utama daripada amalan atau ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi kalau harus milih, kedepankan dapat ilmu dari awal. Dan usahakan kejadian kayak gini sekali-sekali aja hadirin. Jangan tiap hari begitu. Jadi kalau sekali-sekali, itu poinnya. Nah, itu pentingnya kaidah, ilmu lebih tinggi daripada amal atau ibadah yang hukumnya sunnah. Maka begitu ada tabrakan, antum prioritaskan ilmu. Jelas ini hadirin sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai Ustadz sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Saya dan berjamaah para jamaah lainnya dari di sini dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Bolehkah menghindari pertemuan dengan seseorang teman pada sebuah majelis taklim karena khawatir akan mengganggu proses menuntut ilmu? Sebab ketika bertemu teman tidak mungkin menghindari obrolan yang disampaikan oleh teman. Bagaimana dengan berbohong bahwa kita tidak datang ke suatu kajian untuk menghindari hal tersebut, mengobrol, padahal datang ke kajian tersebut? Semenakutkan itukah teman antum? Hadirin sekalian, menghindar boleh, tapi kalau bohong enggak lah. Jangan bohong gitu loh. Enggak perlu gitu loh. Mendingan nggak usah dijawab dulu itu WA-nya gitu loh. Daripada bohong, mendingan nggak usah dijawab. Kan nggak ada kewajiban jawab WA hadirin. Kecuali kalau kita dijanjikan dan seterusnya.
Jadi sekali lagi nggak, nanti baru pas pulang baru WA. Iya tadi aku kajian, kok aku nggak ngeliat kamu sih gitu. Gitu pakai bahasa-bahasa diplomasi. Alasan aja padahal. Ya, Allah taala alam. Tapi kan nggak bohong. Dan kalau kalau memang kecenderungan gitu, edukasi gitu. Ya, kita jangan ngobrol ya, kita dengerin gitu. Gak apa-apa teman kita nasihatin. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz saya mau tanya, saya pernah dengar kalau perempuan berjalan di depan laki-laki maka setan menghiasinya. Nah saya kalau di jalan suka nyalip karena saya bawa motor. Yang disalip kadang-kadang ikhwan. Apakah saya termasuk orang yang menggoda ikhwan Ustadz? Oh. Dan bagaimana seharusnya? Kalau agak sedikit ngebut bisa, kalau agak sedikit ngebut bisa lama sampai rumahnya Ustadz. Jadi ngebutnya harus maksimal maksudnya, bukan sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang pertama, insya Allah nggak termasuk ke sana ya, apalagi kalau kita pakai jaket dan semua sehingga tubuh kita tidak terlihat gitu loh. Apalagi kalau bawanya kayak begini, ini kan bawanya kayak laki gitu loh. Gitu loh. Ikhwan bang, gila cowoknya maco banget tuh gitu. Padahal perempuan. Walau talam, semoga nggak masuk ke hadis seperti itu karena banyak pertimbangan. Motor juga nggak ada komunikasi dan jarak jauh, orang nggak memperhatikan juga terlalu, apalagi kita pakai busana komplit. Dan saya ikutin apa kata Ustadz yang harus mendengar sampai sesi tanya jawab. Setiap sampai rumah selalu ditanya kenapa pulang malam. Perjalanan Jakarta Blok M bisa 1 jam. Yang pertama, saya nggak mengatakan harus sampai sesi tanya jawab, gitu loh. Saya nggak mengatakan harus, tapi kudu. Sama aja ya, enggak. Kudu ditekankan, maksud saya, kudu ditekankan. Kalau misalnya nggak memungkinkan, apalagi kita perempuan, nggak masalah pulang duluan, gitu loh. Nggak masalah pulang duluan. Ikhwan-ikhwan juga banyak yang pulang duluan dan kita kan udah katakan konsepnya bagi yang harus pulang duluan kita harus berbaik sangka, harus husnudzon. Tapi bagi yang memang punya keluangan sayang banget dilewatin gitu loh. Itu poinnya. Satu lagi Ustadz, pekan lalu Ustadz bilang masalah mengqadha sholat itu bagaimana hukumnya Ustadz? Bisakah sholat diqadha? Jazakallahu khair Ustadz, jazakallahu khairan. Kalau sholatnya, kalau tidak dilakukan karena udzur syar'i seperti lupa atau ketiduran, maka bisa dilakukan. Kan definisi qadha itu apa sih hadirin? Kan dalam Islam, dalam ilmu usul fikih ya, ada istilah ada dan qadha gitu loh. Ada gitu, dengan koma dengan hamzah sukun, ada dan qadha. Ada itu mengerjakan ibadah di waktunya, itu namanya ada. Qadha mengerjakan amalan atau ibadah setelah waktu yang diberikan oleh Allah. Nah, mengqadha itu butuh dalil hadirin. Dalam salah satu kaidah dalam ilmu usul fikih, walaupun kaidah ini mukhtalafih ya, tapi ini kaidah kuat. Al-qadha yahtaju ila amrin jadid. Qadha itu butuh dalil khusus. Gak bisa setiap kita ketinggalan amalan langsung kita qadha gitu aja, main qadha gitu aja, enggak. Al-qadha bihaja ila amrin jadid. Qadha itu butuh dalil.
Kaidah ini dalilnya apa? Hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang wanita tentang mengkodok apa salat bagi wanita haid. Mengkodok salat bagi wanita haid. Apa kata Aisyah? Kunna nu'mar biqada'is siyam walam nu'mar biqada'is salah. Kita diperintah oleh Nabi mengkodok puasa karena haid. Tapi kita nggak pernah diperintah mengkodok sholat karena haid. Berarti kodok itu butuh perintah khusus gitu loh. Kodok butuh perintah khusus. Nah, yang ada dalilnya adalah ketika kita ada udzur syar'i seperti lupa dan ketiduran. Nabi mengatakan man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia belum sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau dia ingat. Walaupun ilmu para ulama khilaf lagi. Sebagian ulama mengatakan itu qadha, sebagian ulama mengatakan itu ada karena waktu sholat bagi orang yang ketiduran dan lupa adalah waktu dia bangun dan dia ingat. Tapi terlepas apa label yang disampaikan oleh ulama, ketika kita ketiduran atau lupa, dalam konteks itu kita lakukan setelah waktunya berakhir. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kalau ada udzur syar'i itu bisa. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dulu adalah seorang relawan. Sekarang saya berniat untuk berhenti menjadi relawan karena saya takut ikhtilat dengan lawan jenis. Tapi dalam pekerjaan saya juga harus berhadapan dengan lawan jenis karena saya seorang tenaga kesehatan. Bagaimana menanggapinya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masalah-masalah nawazil seperti ini atau masalah kontemporer dengan case atau kasus dan kondisi kita seperti ini, itu memang butuh fatwa hadirin. Dan nggak bisa langsung nggak boleh begitu aja gitu loh. Contoh misalnya, kita sangat butuh dokter wanita, sangat butuh. Dan nggak mungkin wanita jadi dokter kecuali dia melewati fase dan proses yang ada ikhtilatnya apa enggak? Pasti ada ikhtilatnya. Kalau diharamkan secara mutlak, maka kita kehilangan dokter wanita. Kehilangan dokter wanita berarti ketika istri antum sakit, diperiksa sama siapa? Laki-laki juga, jadi ikhtilat juga, atau bahkan lebih dalam daripada ikhtilat, atau lebih serius daripada ikhtilat. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah seperti ini, butuh konsultasi khusus dan butuh kehati-hatian. Hadirin, kantor mana yang nggak ikhtilat hari ini? Tapi kan emang antum pernah dengar fatwa ulama harus keluar semua dari kantor-kantor di Jakarta? Kan nggak ada. Ada fatwa begitu? Yang jelas itu bukan kapasitas saya berfatwa demikian. Tapi coba lihat, ada tidak? Padahal kan kantor mana yang nggak ikhtilat pada hari ini? Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi kalau ditanya secara substansi, itu poinnya. Tapi kalau ditanya pertimbangan personal, ini kan pertimbangannya personal nih, itu coba konsultasikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh muslim di dunia ini selalu berada di siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, pada saat sujud apa boleh baca doa dengan bahasa Indonesia? Jika boleh, apa dibaca dalam hati atau diucapkan jazakallahu khairan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Jadi nggak heran kalau nanya 2 ustadz, 3 ustadz, bisa jadi jawabannya beda. Karena ulama khilaf dalam masalah ini. Karena hukum asalnya nggak boleh pakai bahasa selain Arab. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi harus pakai bahasa Arab gitu loh. Dan di Madinah dulu bukan hanya orang Arab yang jadi sahabat, ada orang Persia seperti Salman Al-Farisi. Tapi Nabi tetap mengajarkan salat dengan bahasa Arab. Tapi timbul masalah kalau kita nggak paham bahasa Arab, gimana mau doa gitu loh. Gitu, gimana mau doa?
Jadi eh, misalnya antum berdoa, ya Allah, semoga saya meminta agar segera cabut status jomblo dari dalam diri saya. Atau mikir, jomblo bahasa Arabnya apa ya? Kan gitu ya, apa bahasa Arab jomblo nih? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nggak bisa pakai bahasa Arab. Boleh apa enggak? Lagi-lagi khilaf para ulama. Dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu pakar doa dan zikir pada hari ini. Dan beliau punya buku khusus 2 jilid tentang masalah doa. Dan beliau fatwa beliau diperbolehkan dan dengan lisan, boleh dengan lisan. Wallahu ta'ala, saya lebih cenderung ke fatwa itu. Jadi saya nukil fatwa ulama, bukan saya pribadi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberi hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, apakah ada cara lain selain berpuasa untuk menahan syahwat? Karena di SMA umum itu ikhtilat dan banyak akhwat yang bikin susah. Oh, bikin susah jaga pandangan, Ustaz. Jazakallah khairan. Selain puasa, siam hadirin. Tapi siam juga puasa artinya. Jadi intinya perbaiki kualitas puasa kita. Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau menjelaskan inti bagaimana puasa itu meredam syahwat itu bukan karena tidak makan, tidak minumnya, tapi karena kekuatan taatnya kepada Allah. Jadi yang harus kita kuatkan adalah amalan hati kita, bahwa kita sedang melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menjaga kita, dan itu sabda Nabi, fa illam yastati fa illam tasati fa alaika bisyam, atau fa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Karena itu akan jadi perisai. Jadi perbaiki kualitasnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak atas atensi dan perhatian. Mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya, dan semoga yang bertanya walaupun tidak terjawab diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendengar sampai selesai kajian kita diberikan keberkahan yang maksimal, dan yang pulang karena udzur pun juga mendapatkan pahala yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.